Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di awal video ini sudah dipaparkan contoh masalah yang berkaitan dengan limit fungsi menuju tak hingga. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar bersama materi limit ketakhinggaan fungsi aljabar dan trigonometri. Adapun kompetensi dasarnya, yang pertama, menjelaskan dan menentukan limit di ketakhinggaan fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Yang kedua, menyelesaikan masalah berkaitan dengan eksistensi limit di ketakhinggaan fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Kalau kelas 11 kalian sudah belajar limit fungsi aljabar mendekati suatu titik tertentu. Di kelas 12 pada bab sebelumnya kita juga sudah belajar limit trigonometri yang mendekati nilai tertentu juga. Nah, pada kesempatan ini, pada bab ini kita akan mempelajari limit aljabar dan limit fungsi aljabar dan fungsi trigonometri yang menuju tak hingga, jadi di ketakhinggaan. Nah, untuk indikator pencapaian kompetensi pada pertemuan ini, diharapkan siswa dapat menjelaskan pengertian limit di ketakhinggaan fungsi aljabar. Ada beberapa fokus yang akan kita pelajari pada bab ini. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa itu ketakhinggaan. Yang kedua, kita lanjutkan dengan mempelajari limit, pengertian limit di ketakhinggaan fungsi aljabar. Yang ketiga, sifat-sifat limit di ketakhinggaan fungsi aljabar. Selanjutnya, kita menyelesaikan limit di ketakhinggaan fungsi aljabar. Setelah kita mempelajari aljabar, kita bergeser ke trigonometri, mempelajari pengertian limit di ketakhinggaan fungsi trigonometri. Selanjutnya bagaimana cara menyelesaikannya, dan terakhir permasalahan yang berkaitan dengan limit di ketakhinggaan fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Nah, kita awali dengan mempelajari apa itu ketakhinggaan dulu. Lambang tak hingga dan min tak hingga, apa maknanya? Nah, pertanyaan pertama yang muncul, kalian sudah sangat tidak asing lagi dengan lambang ini ya? Nah, pertanyaannya apa maknanya? Kita telah menggunakan lambang tak hingga dan min tak hingga dalam notasi interval seperti berikut. 3, tak hingga, yang artinya menyatakan semua bilangan real yang lebih besar dari 3. Nah, sebenarnya lambang ini apakah menunjukkan suatu bilangan? Kalau kalian mengatakan bahwa lambang ini adalah bilangan yang sangat besar sekali, maka itu salah. Jadi bukan bilangan ya. Nah, kita akan menggunakan lambang tak hingga dan min tak hingga dalam cara baru, jadi tidak seperti ini pada pembahasan kali ini, tetapi yang perlu ditekankan, lambang tersebut tetap sama, tidak menyatakan suatu bilangan. Ini yang perlu digarisbawahi, bahwa lambang ini tidak menyatakan suatu bilangan. Nah, pengertian limit di ketakhinggaan fungsi aljabar. Untuk memahami definisi limit di ketakhinggaan, kita pahami dulu melalui contoh-contohnya, sehingga memudahkan kita nanti dalam memahami limit di ketakhinggaan. X menuju tak hingga. Nah, ketika kita menuliskan seperti ini, X tanda panah tak hingga, hal tersebut tidak menyatakan bahwa di suatu tempat jauh ke kanan sumbu X terdapat sebuah bilangan lebih besar dari semua bilangan yang didekati oleh X. Bukan seperti itu. Jadi bukan suatu bilangan yang sangat besar sekali yang didekati oleh X. Tetapi
kita gunakan sebagai cara singkat untuk mengatakan bahwa X itu menjadi semakin membesar tanpa batas. Jadi dengan lambang seperti ini itu artinya adalah X menjadi semakin membesar terus tanpa batas. Nah, pertanyaannya, jika X membesar tanpa batas, apakah yang terjadi pada Fx? Apa implikasinya terhadap Fx jika X itu semakin membesar tanpa batas? Coba perhatikan dulu ketika ada diketahui Fx sama dengan 1/x, perhatikan tabel berikut. Saya tulis X dan Fx. Nah, ketika X-nya saya substitusi 1 per 1 dia akan menghasilkan Fx-nya, F1-nya adalah 1. Bagaimana ketika X-nya 2? Ini saya substitusi 2 sehingga 1/2, maka hasil dari Fx adalah 0,5. Selanjutnya 10. Kalau 10 berarti 1/10 itu 0,1. Selanjutnya kalau saya substitusi 100 bagaimana? 1/100, hasilnya adalah 0,01. Selanjutnya kalau X-nya 1000, maka Fx-nya atau F1000 adalah 0,01. Dan seterusnya, misalkan saya substitusi lagi 1 juta, berarti 1/1 juta, berarti hasilnya berapa? 0,00001. Nah, saya lanjutkan sampai membesar sekali. Nah, X-nya semakin membesar tanpa batas, maka bagaimana nilai Fx-nya? Nah, coba perhatikan. Ketika X-nya seperti ini, Fx-nya bagaimana? Nah, dari tabel terlihat bahwa untuk nilai-nilai X yang semakin membesar tanpa batas, atau kita tulis X menuju tak hingga, nilai Fx mendekati 0. Kok bisa? Nah, coba perhatikan analoginya seperti ini. Kalau saya punya satu kue nih, satu kue tart gitu, kalau saya bagi satu orang buat saya sendiri, maka saya dapat satu bagian. Tapi kalau saya bagikan dengan teman saya satu, berarti dapat separuh, setengahnya ya. Kalau saya bagikan dengan satu kelas itu kalau siswanya 30, berarti dapat 1/30. Nah, bagaimana kalau saya bagi kue itu dengan siswa satu sekolah? Dapat berapa bagian? Kalau saya bagi dengan siswa seluruh satu kecamatan, satu kabupaten, atau satu provinsi, atau mungkin satu negara, atau satu dunia. Nah, bagaimana? Bagiannya kue dapat seberapa? Nah, akan dapat sangat kecil sekali ya. Sehingga kita bisa mengatakan di situ untuk nilai X yang semakin membesar tanpa batas, nilai Fx mendekati 0. Nah, sehingga kita tulis limit 1/x, X mendekati tak hingga, maka hasilnya adalah 0. Nah, bagaimana kalau Fx-nya adalah X ditambah 1/x? Nah, bisa saya sederhanakan jadi 1 plus 1/x. Tadi, jika X membesar sekali tanpa batas, maka 1/x kan mendekati 0, sehingga bisa dikatakan Fx-nya sama dengan 1 plus 1/x mendekati 1. Nah, di sini Fx membesar sekali tanpa batas menuju tak hingga, dia mendekati nilai tertentu. Nah, bisa ditulis limit Fx, X mendekati tak hingga sama dengan 1. Nah, kita sudah punya ide dari sini. Idenya bisa kita tuliskan ketika limit Fx, X mendekati tak hingga sama dengan nilai tertentu yaitu L, artinya jika nilai X membesar tanpa batas, maka Fx sangat dekat dengan L. Nah, kita sudah punya idenya di sini. Jadi,
jika nilai X membesar tanpa batas, maka fx sangat dekat dengan L. Bagaimana tahu kalau itu sangat dekat? Nah, kalau kamu duduk dengan teman sangat dekat, berarti apa? Nah, jaraknya dia sangat dekat sekali, mendekati suatu nilai tertentu. Fx sangat dekat dengan L. Nah, coba kita pahami maksud pernyataan tersebut. Coba kita kalau grafiknya bagaimana. Di sini ada fx. Nah, jika x membesar tanpa batas, tadi fx-nya akan sangat dekat dengan L. Nah, di sini kalau dari grafik, semakin x-nya membesar tanpa batas, maka fx-nya akan mendekati sangat dekat dengan L, nilai tertentu ya. Nah, dari sinilah kita akan bawa ke definisi limit di ketahinggaan. Tadi kita sudah punya limit fx, x mendekati tak hingga sama dengan L. Maka dari ide tadi kita dapatkan bahwa fx sangat dekat dengan L ya. Nah, di sini tadi kalau sangat dekat dengan L itu bagaimana menuliskan dalam matematika? Nah, coba analoginya gini, tadi kalau duduk sangat dekat berarti kan jaraknya sangat kecil sekali ya. Nah, atau selisihnya sangat kecil sekali, sehingga bisa saya tuliskan mutlak fx dikurangi L. Nah, kenapa mutlak? Karena tadi jaraknya ya, selisihnya kurang dari suatu bilangan tertentu yang sangat kecil sekali. Jadi karena saking dekatnya, maka akan kurang dari nilai tertentu ya, tapi sangat kecil sekali dia jaraknya, sehingga bisa saya katakan mutlak fx dikurangi L kurang dari epsilon. Kenapa epsilon ini sebagai lambang bahwa itu adalah bilangan yang sangat kecil sekali, sehingga dimisalkan epsilon. Nah, X besar, tadi idenya kita sudah dapat X-nya sangat besar. Nah, bisa kita tulis ketika ada suatu bilangan M sangat besar, maka X-nya lebih besar lagi kan? Maka X besar bisa kita tuliskan X lebih besar M. Nah, dari ide kita tadi, ketika X-nya semakin membesar, maka fx sangat dekat dengan L. Ini ide kita tadi ya. Nah, bisa kita tuliskan dalam matematika seperti ini. X lebih dari M. Jika X lebih dari M, maka mutlak fx dikurangi L kurang dari epsilon. Jadi sangat dekat dengan L. Karena saking dekatnya, maka kan jaraknya sangat kecil sekali, maka kurang dari epsilon. Nah, coba kita pahami maksud itu dari pernyataan ini di grafiknya bagaimana. Nah, ketika fx mutlak fx dikurangi L itu kurang dari epsilon. Nah, ketika kita mengatakan bahwa fx dan L itu kecil sekali jaraknya, maka bisa dikatakan bahwa bahwa fx itu pasti diantaranya L plus epsilon dan L min epsilon. Jadi pasti diantaranya ini fx-nya ya. Nah, jadi pasti di daerah sini. Jika X lebih dari M, nah kita tuliskan ini, maka kita harus punya M dulu. Nah, di sini ketika kita mengatakan bahwa X lebih dari M, maka X-nya itu kan di kanannya M ya. Nah, bisa saya tulis seperti ini. Nah, sehingga implikasinya apa? Nah, jika X lebih dari M, maka fx itu pasti di daerah sini. Tidak mungkin di sini dan tidak mungkin di sini. Karena tadi X lebih dari M ya. Nah, bagaimana kalau kurang dari M, Bu? Nah, tidak masalah mau di sini, mau di sini, mau dimanapun. Yang kita minta kan ketika dia lebih dari M, jadi kanannya M. Nah, sehingga bisa diilustrasikan seperti ini suatu fungsinya. Ini ada fungsi fx, di sini terserah dia mau di daerah mana ya. Nah, yang jelas ketika lebih dari M,
maka fx-nya akan sangat dekat dengan L. Nah, itu ilustrasinya. Nah, apa hubungannya M dengan epsilon? Nah, ketika setiap epsilon lebih dari 0, pasti ada M anggota bilangan real, sedemikian sehingga X lebih dari M, maka mutlak fx dikurangi L kurang dari epsilon. Nah, kalau kita mau bandingkan nih, kalau setiap ini M-nya kita X-nya semakin besar sekali, maka ini epsilonnya akan semakin kecil. Jadi ini akan semakin dekat dengan L. Nah, ilustrasinya bagaimana? Coba perhatikan ilustrasi berikut ini. Coba perhatikan ilustrasi berikut. Itu seharusnya ada M ya, bukan N. Nah, X lebih dari M dan ada epsilon di situ. Nah, pada ilustrasi tersebut, jika epsilonnya kecil, nah apa yang terjadi? Coba perhatikan. Nah, ketika M-nya sangat besar sekali, epsilonnya kecil. Ketika M-nya kecil, epsilonnya besar. Nah, ketika epsilonnya sangat kecil sekali, nah, maka fx sangat dekat dengan L. Dari itu semua, kita bisa rangkum dalam definisi limit ketika X mendekati tak hingga atau X mendekati negatif tak hingga. Misalkan F terdefinisi pada interval C sampai menuju tak hingga, jadi lebih dari C, lebih dari sama dengan C. Untuk suatu bilangan C, kita katakan bahwa limit fx mendekati tak hingga sama dengan L jika untuk masing-masing epsilon lebih dari 0 terdapat bilangan M, sehingga X lebih dari M, maka mutlak fx min L kurang dari epsilon. Atau dengan kata lain, jika limit fx X mendekati tak hingga sama dengan L, artinya jika nilai X-nya membesar tanpa batas, maka berlaku fx dekat dengan L, jadi sangatlah dekat dengan L. Kalau dalam matematika disimbolkan seperti ini. Nah, yang kedua, bagaimana kalau limit ketika mendekati tak hingga? Misal F terdefinisi pada interval ini kurang dari C untuk suatu bilangan, kita katakan bahwa limit fx mendekati min tak hingga sama dengan L jika untuk masing-masing epsilon lebih dari 0 terdapat bilangan M sedemikian rupa sehingga X kurang dari M, maka mutlak fx kurang dari L dikurangi L kurang dari epsilon. Atau dengan kata lain, jika limit fx mendekati min tak hingga sama dengan L, artinya jika nilai X-nya semakin mengecil tanpa batas, maka sama berlaku fx sangatlah dekat dengan L. Dalam matematika disimbolkan seperti ini. Nah, kita sudah punya definisinya limit ya. Nah, kalau limit mendekati suatu titik tertentu, kan limit kiri sama dengan limit kanan. Nah, ketika limit tak hingga, definisinya seperti ini. Selanjutnya, sifat-sifat limit di ketakhinggaan fungsi aljabar. Sifat yang pertama, untuk n bilangan bulat ganjil, jadi untuk n bilangan ganjil, maka limit X pangkat n X menuju tak hingga sama dengan tak hingga, dan limit X pangkat n X mendekati min tak hingga sama dengan min tak hingga. Itu untuk n bilangan bulat ganjil. Nah, sedangkan untuk n bilangan bulat genap bagaimana? Nah, ketika untuk n bilangan bulat genap, maka dua-duanya meskipun mendekati tak hingga atau min tak hingga, jawabannya sama, yaitu hasilnya mendekati tak hingga. Nah, yang ketiga untuk n bilangan asli. Nah, maka limit seper X pangkat n X mendekati tak hingga maupun min tak hingga sama-sama mendekati 0. Nah, agar lebih jelas dengan sifat-sifat ini, coba kerjakan tugas yang
saya share di e-learning ya. Akan kita bahas di pertemuan selanjutnya.